Mereka ingin mendirikan negara khilafah ya. Iya, negara Mereka khilafah. tidak setuju demokrasi dengan cara demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Ja'far Hadar. Dan kali ini tamu gue tidak mewakili salah satu ormas atau pandangan, tapi sudah pernah mencicipi hampir semua ormas dan pandangan. Yudahan, stand up komedian, tapi punya pengalaman yang menarik. Ya, alhamdulillah. Soal melompat-lompat. Betul. Dari satu Aliran. ormas ke ormas lain, Iya. aliran satu ke aliran Yang lain. Ayah awalnya ketika udah berbeda dari ayah dan ibu sih, Bib. Ayah tuh dari Madura, NU. Oh, ayah lo Madura. Madura mana? Madura Bangkalan, Desa Socah. Oh, Socah. Socah, Iya, Bib. Bangkalan. Bangkalan, Berarti Socah. lo bisa bahasa Madura? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa karena lahir di Cirebon. Oh, lahir di Cirebon. Lahir di Cirebon. Terus? Ibu dari Klaten. Itu salah satu pendiri Muhammadiyah juga di sana. Pusat tuh, Iya. Klaten, Jogja tuh kan Ya, pusat Muhammadiyah lah ya. Madura ya, lu ditanya agamanya apa, NU orang NU. Madura itu. terus karena keluarga berbeda ya tinggal ikutin aja yang lebaran cepat mana kan di antara dua itu. Lah Tapi itu sampai sekarang pun gak ini tuh, ibu misalnya ngikutin ayah atau Enggak, ngikutin ibu enggak. Tetap NU dan Muhammadiyah. ya betul. Biasanya kalau misalnya berbeda tanggal puasa gitu biasanya ibu lebih dulu kebiasaannya kadang-kadang atau bapak lebih dulu atau gimana itu masing-masing sendiri. Udah masing-masing. Nah, kalau kayak sholat subuh berjamaah tuh gimana? sholat subuh Satu berjamaah. pakai kunut, satu enggak. Iya, biasanya saya juga nggak pakai kunut, bapak aja yang jadi Oh, imam. bapak. Untungnya bapaknya yang NU. Iya, betul. Kalau bapaknya yang Muhammadiyah kan nggak pakai kunut Iya. tuh. Sholat Akhirnya sendiri. dia bengong aja sendiri nungguin. Perbedaan itu ini nggak ada yang jadi ganjalan nggak? Ada, jadi akhirnya bikin berpikir gitu, ini mana sih yang benar gitu, mana yang benar. Akhirnya tahu bahwa di agama Islam kita tuh nggak boleh kolu abana. Kata bapak saya, beribadah tuh nggak boleh kayak kolu abana, Iya. abana gitu. Kayak bapak saya, sholat tuh gini, ibadah tuh gini, nggak boleh kan? Kita harus Nggak mencari boleh. seperti Kila apa. makila itu katanya. Ya. Katanya kalau di Uber udah di kuburan Ya orangnya. betul, kan nggak boleh. Dan juga pengen tahu nih yang bener mana gitu. Akhirnya baru nih nyoba-nyoba nih. Ini nih ada nih satu didatengin guru dari Hizbut Tahrir Indonesia, Oke. HTI. di situ. Didatengin guru. Ya. Itu siapa yang ngedatengin? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Tapi nggak tahu orang tua ini aliran Ini berapa HTI. tahun yang lalu? 2006 apa 2007. Oh, Dulu oke. udah lama Lagi apa hits-hitsnya HTI banget. Ya waktu itu. betul. Hizbut Dan orang tua gak kenal Nggak HTI. nggak tahu. Ya udah pokoknya guru agama Iya, didatangkan. betul. Dari situ mulai coba mau tahu HTI itu seperti apa. Perbedaannya apa sih sama kita? Beda lagi ternyata dari Oke. HTI. Mereka ingin mendirikan negara khilafah ya. Iya, negara Mereka khilafah. tidak setuju demokrasi dengan cara demo. Iya. Agak repot juga ya. Iya, betul. Gak setuju demokrasi tapi caranya demo kan kayak ironis gitu kan. Heeh. Kayak Tapi lo sempat ikut HTI. kalau secara organisasi enggak. Enggak. Secara organisasi enggak. Cuman sempat tertarik. Iya, sempat tertarik. Berapa lama tuh? 6 bulan kalau nggak salah, cuma sebentar. Karena Lo menunjukkan ketertarikan tuh apa? Wujud ketertarikan itu? Apa? ya ikut pengajiannya, mau tahu informasi tentang HT ini apa, seperti akhirnya saya tahu bahwa bedanya sama NU, bahwa mereka tuh tidak percaya bahwa nanti Nabi Isa akan turun. Oke. Kan di NU dipercaya bahwa nanti Iya. di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Di sana nggak Di sana percaya gitu. Terus apa lagi? Terus yang awalnya bikin lo tertarik apa? Pengen tahu gitu, ini yang bener yang mana gitu. Oke. Ini yang bener mana? Oh, ini ada HTI gitu. Oh, ini ternyata ada HTI. HTI itu dari mana? Ternyata dari Mesir, artinya dari Partai Pembebasan Hizbut Tahrir. Ternyata adalah kendaraan politik ternyata sebenarnya HTI. Dan memang kan politik banget kan. Iya. Dia mau mendirikan negara khilafah. Betul. Sebelum HTI NU apa Muhammadiyah kan Bapak? Ngikut aja, pokoknya yang lebaran cepet aja itu udah ngikut aja. Ngikut aja. Nggak ingin menyakiti salah satu di antara mereka lah. Jadi, Pokoknya mana yang lobang masuk ya, gitu ya. betul. Tapi ini menarik, artinya mendidik anak dengan kedaulatan penuh agar agama itu tidak diwariskan. Betul.
tapi memang dipelajari dan dipilih secara berdaulat gitu. Sama seperti caranya Nabi Ibrahim kan. Iya. Nabi Ibrahim juga gitu kan, mencari agama yang benar tuh seperti apa ya, itu dengan melihat matahari. Matahari ini Tuhan saya, atau Iya. bulan Tuhan saya. Masuk akal nggak Iya, matahari iya. Tuhan, masa sip-sipan siang doang gitu ya? Malam nggak ada. Betul. Nah dari HTI kemudian kemana tuh? Ke Liko, di situ Liko di sekolah awalnya dari SMA gitu. Oke. Liko di SMA ternyata ada guru dari yang masuk ke RM dari luar nih. Masuk itu ngajarin, oh ini apa ini, oh ini Liko, ini Halakoh. Oke, Halakoh, Dan, Halakoh. Liko Halakoh diajarin, ada soal apa namanya, zikir pagi dan petang Oke. gitu, doa kifaratul majlis dan lain-lain. Itu belajar dari situ. Artinya banyak hal positif lah ya Banyak yang didapatkan. banyak, tapi ya kadang-kadang pernah di sana juga diajarin akapela, Akapela apa? musik tanpa Maksudnya dengan mulut. akapela musik itu? Ya, musik dengan mulut doang Oh. gitu. Saya nanya kenapa nggak pakai alat musik. Jangan. Oh, karena alat musiknya haram. alat musik haram. Oke. Jadi musiknya enggak, alatnya yang diharamkan sama dia. Betul. Oke. Tapi nggak semua alat musik. Jadi alasannya mereka tuh kan bilang musik itu nggak boleh karena musik itu mengalihkan kita dari mengingat Tuhan kan. Iya. Nggak semua musik mengalihkan kita dari mengingat Tuhan kan. Iya. Roma Irama, Justru Opik, mengenalkan Tuhan. betul, The Virgin. Kok bisa The Virgin? Tuhan berikan itu ingat. Iya. Itu ngingetin Iya. kita. Benar kan? Ingat. Tapi kemudian tersesat setelah itu. Itu. Terus akhirnya berapa lama tuh? Ikut Liko? itu cukup lama itu. Berapa tahun? Itu sampai hampir 2 tahun itu, sampai akhirnya saya jadi ketua ranting di Liko tersebut. Ketua ranting di situ. Pede ya dijadikan ketua ranting. Saya pede dengan modal-modal pengetahuan di sana yang ternyata Islam itu Ghazul Fikri, sedang perang pemikiran dengan Barat gitu. Perang pemikiran. Perang pemikiran kita sedang jangan pernah beli Coca-Cola gitu. Oh, boykot juga. Boykot. Jadi lo gak minum Coca-Cola? Enggak, karena katanya Coca-Cola tuh kalau dibalik lah Muhammad lah Meka. Iya. Ya, pernah kan? Iya. Pernah kan? Gak pernah tahu tuh. Lah Muhammad lah Mekah. Iya. Lu coba deh. Coca-Cola balik logonya tuh. Iya, dibalik. Itu kalau dicocok logi Iya, itu betul. lah Muhammad wala Mekah. Iya, Konon betul. begitu. Dulu percaya saya dulu. Oh iya, percaya. Dulu saya percaya malah tersebut. Gue tuh malah ada momen ini juga dengar juga hati-hati kristenisasi. Sarung itu gak boleh kotak-kotak. Iya, kan salib. Karena salib. Iya, betul. Terus pondasi atap rumah nggak boleh salib. Iya, betul. Padahal itu kan memang fungsinya gitu Iya, ya, secara betul. kekuatan begitu ya. Betul. Tapi Dulu jadi cocok logi itu sangat jadi pondasi ya di pikiran. sebenarnya kalau gue sih bukan pondasi, kayak menarik aja Iya. gitu. Karena kan ketika kecil itu, ketika kita diajak berpikir konspiratif, itu berasa kayak wah canggih banget, Iya, kayak orang yang nggak betul. percaya bodoh nih karena Iya. lu belum nyampe aja gitu. Betul. Dulu diajarin kristenisasi itu lewat Indomie. Indomie. iya. Jadi kalau kristenisasi yang Katolik itu Indomie, yang Protestan mie sedap. Sedap, iya. Yang Kalau yang Advent Sarimi. Advent Sarimi. betul. Terus jadi Coca-Cola enggak? Iya, Coca-Cola enggak, McD enggak. McD enggak. Karena katanya setiap pembelian McD kita tuh seperti menyumbang 1 peluru buat orang-orang yang dibantai di Palestina. Iya, Betul. itu. Terus itu dapat dari Liko itu. Dia dapat delik itu sangat berbekas di kepala gitu, sampai dulu tuh nggak pernah pakai celana jeans, Iya. cuma pakai celana bahan dan harus isbal. Nggak boleh isbal. Ya nggak boleh isbal. Harus cingkrang. Harus cingkrang. Katanya kalau pakai celana di bawah mata kaki tuh masuk neraka kan. Ataupun disebutnya orang sombong ya kan. Iya. Tapi pertanyaannya kalau mereka pakai celana di atas mata kaki dan mereka merasa lebih beriman dari orang lain, bukan mereka yang sombong ya? Itu makanya Sayyidina Abu Bakar itu di bawah mata kaki. Sarungnya. Ya. Tapi kemudian kata Nabi gak apa-apa asalkan gak sombong. Betul. Gitu. Makanya kalau di atas mata kaki tapi sombong berarti dia memahami Islam itu identitas doang, luarannya doang, cuma nggak tahu secara fisikal substansi. doang ya. Iya. Betul. Ya, Nah, dari situ. Terus akhirnya gak tertarik dari Liko karena apa? Sebenarnya karena pas pindah lagi tuh karena ada yang mereka bilang jil itu sesat.
si Liko ini Ya, bilang Jil itu sesat. Nah, saya Jil langsung itu jaringan Islam Islam liberal. liberal, jaringan Islam liberal. Masa sih? Coba gitu. Oh, justru penasaran. Ya. Jadi lo sempat ikut kajiannya Jil Sempat ikut kajian di Utan Kayu? Enggak, ya di Cirebon. Oh, di Cirebon. Di Cirebon Oh. juga ada. Oke. Terus? Di Cirebon dengar-dengar ceramahnya sempat kaget juga, mereka bilang pakai jilbab tuh nggak wajib. Mm. Yang wajib itu menutup aurat. Oh ya, dan aurat tidak termasuk rambut menurut mereka. Nah, termasuk tapi dua permainan kata gitu, Bib. Pakai jilbab itu nggak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Lah, terus Jadi gimana tuh? nggak harus jilbab. Apapun aja yang menutup kepala gitu. Jadi Oh, jadi terus akhirnya apa lainnya? ada yang akhirnya menafsirkan ya berarti pakai jilbab nggak wajib dong. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak Oke. pakai sempak di kepala pun nggak masalah. Yang penting Iya emang iya, betul. tapi memalukan. Gitu. Kayak ini Betul. aurat itu sampai lutut gitu. Betul. Kalau sholat pakai celana pendek gimana? Iya. Ya gimana sih lu ketemu Tuhan Tapi pakai celana celana pendek, pendek. gitu kayak Iya. kurang ajar aja. Ketemu gitu. gubernur aja harus rapi, gimana Makanya. harus ketemu Tuhan ya kan? Makanya. Terus itu ikut di Ikut Jil. Berapa lama tuh? Nggak lama soalnya agak Gak masuk akal? Nggak masuk. Bagi kamu? Atau gak masuk ke hati? nggak masuk ke hati karena menurutku ya beragama tuh yang didahulukan tuh bukan akal tapi iman dulu. Oke. Jadi kayak nggak perlu masuk akal dulu, yang penting percaya dulu nih. Oke. Cuma itu mereka tuh terlalu masuk akal semua. Kayak Al-Quran, mereka tuh bilang tuh Al-Quran tuh udah mulai nggak relevan karena ada beberapa yang sudah tidak relevan dengan zaman ini. Oke. Ini kayak udah ayat ini udah nggak kepake. Padahal lu ngajinya langsung ke Jil tuh. Iya betul. Oke. Gitu. Jadi kayak Terus terima dulu, tapi kayak lama-lama kayak kayaknya terlalu liberal banget deh oke. gitu. Jadi akhirnya apalagi backgroundnya NU betul juga ya. NU juga NU secara tradisi kuat dan Muhammadiyah juga yang juga ya bisa disebut sebagai gerakan modernis lah yang ya. juga menggunakan akal sebagai instrumen penting. Betul. Setelah itu di kampung tiba-tiba ada gerombolan orang datang ke kampung nih. Ini siapa nih pakai jubah pas tahu ternyata mereka jamaah tabligh. Oh, jamaah tabligh. Bawa kompor juga biasanya. Ya betul, Di mereka Padang bahkan ada yang nyebutnya jamaah kompor. oh ya mereka khuruj istilahnya. Khuruj, iya. Khuruj keluar kan, Keluar. keluar dari rumah. 40 hari. Ya macam-macam, ada Biasanya. 7 hari, Ada yang 7 kalau yang pemula. baru ya 7 terus sampai 100 sampai berapa bulan. Itu kayak penasaran ini apa sih? Oh, mereka ada kitabnya nih. Ada kitabnya Fadlail Amal. Oke. Kitabnya Fadlail Amal. Di situ belajar nih. Fadlail Amal. Iya, Iya, kitab wajib mereka itu Fadlail Amal. Itu berbahasa Arab kitab. Oh, enggak bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Fadlail Indonesia. Amal judulnya doang. Judulnya doang. Itu kitab wajibnya mereka dan kita harus baca di situ. Apa titik bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Jadi kan jamaah tabligh tuh kita tuh harus mengajak umat tuh secara langsung ya, datang ke rumah, Door to door. Nah waktu itu saya tuh ikut khuruj 7 hari, datang ke satu kampung Di Cirebon di juga. Cirebon juga, menjelang maghrib ada anak-anak main nih. Saya sama teman-teman saya pakai jubah gitu. Oke, kita siap-siap untuk berdakwah, siap datang ke, udah lihat gitu anak-anaknya itu orang tuanya langsung Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.